Kalau tadi yang disampaikan dari Prof. Muzakir, sebaiknya polisi juga memanggil keduanya ini supaya ada paling tidak efek jera sehingga mengetahui itu tidak benar untuk dilakukan. Kalau dari Bang Tova melihatnya itu akan efektif tidak? Kalau tadi kan Bang Tova sempat menyinggung ini seringkali gitu mengolok-ngolok mengenai agama dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah saudara Coki Pardede ini adalah hasil binaan komika dari sebuah televisi swasta pada tahun 2013. Perkembangan komika itu sangat cepat. Hari ini ada yang namanya roasting. Itu di kalangan mereka sudah biasa. Roasting itu kan seperti manas-manasin, membuka aib. Dan itu terbuka live televisi, bahkan ulang-ulang di media sosial. Dan itu hal biasa, merosting orang. Jadi juga malah ya? Betul, bahkan Dewan Juri sekalipun itu juga menyodorkan diri untuk di roasting. Udah biasa, jadi ngolok-olok, apalagi ngolok agama, itu seperti hal biasa di kalangan mereka. Tapi saya tidak menyalahkan program komika. Hanya saja efek dari kebebasan itu terlalu berlebihan seperti yang dilakukan oleh Coki, yang pertama. Yang kedua, soal efek jera. Saya yakin polisi tahu caranya. Polisi banyak siasat, polisi banyak cara, polisi banyak hat-trick lah. Bagaimana cara untuk menghentikan kegiatan atau aktivitas seperti ini. Ada pengalaman dulu. Jadi saya hafal sekali karena kita aktivis di media sosial. Aktivis-aktivis ini sering kali dipanggil dalam rangka apa? Untuk efek jera supaya nggak mengulangi, supaya teman-temannya yang akan melakukan hal yang serupa tidak mengulangi, tidak mengikut-ikutan. Think before do it something. Do it something. Jadi kalau Coki Pardede, ini juga harus dilakukan hal yang sama supaya dia tidak melanjutkan aktivitas yang jahat ini dan orang-orang lain sesama komika, mohon maaf, juga tidak meniru perbuatan dia. Sebenarnya Bang, ini kan ada do and don'ts-nya, sebenarnya semua orang juga tahu dong sebelum dia memposting sesuatu di media sosial akan berdampak seperti apa. Ini jadi ada unsur kesengajaan atau bagaimana kalau misalnya Bang Tova lihat? Jadi saya yakin ada dua kemungkinan ya. Tim podcast ini sudah sama-sama menyepakati temanya ya, artinya mereka tahu efeknya. Bahwa nanti ada olo-olo, ada bahkan kalau perlu mereka membuat hat-trick, membuat action yang membuat supaya podcast ini tonton banyak orang. Tertawa-tawa, bapak kakinya taruh di atas meja misalkan. Ini kan dalam rangka untuk memperkenalkan podcast ini, si Indah ini mohon maaf sekali, supaya dikenal masyarakat dan kemudian orang akan mensubscribe, menambah podcast ini. Persoalannya adalah karena ini tema sangat sensitif di Indonesia maupun dunia. Nah, di kalangan media sosial itu sebenarnya ada yang namanya virtue signaling. Artinya saya tadi kan bilang kan, kalau perlu Anda jadi munafik. Yang penting mulut Anda itu memberi signal bahwa Anda adalah pro-Palestina, anti-Zionis. Meskipun bertolak belakang dengan hati nuraninya nggak apa-apa, tapi Indonesia kan sudah pasti ya dia ingin Palestina merdeka, mendukung Palestina. Itu dari founding fathers kita dulu. Founding fathers dulu. Lah ini loh ada orang-orang nih cekeremes ini selalu menghina dan mentertawakan Palestina. Ini loh barusan 31.900 meninggal. Gimana hati mereka itu? Nah, tapi memang kita harus ngaca diri. Ternyata nggak hanya orang-orang yang mohon maaf ya, saya bilang bodoh nggak cocok, sebagai dia bukan manusia juga nggak cocok, karena dia nyatanya manusia juga makan minum Starbucks juga kan, manusia berarti sebenarnya dia, tapi nggak punya hati. Tapi di Indonesia ini memang aneh-aneh, ada ormas Islam yang sangat terkenal terbesar di Indonesia, pengurusnya datang ke Israel menemui presiden. Ya, tapi reaksi keras langsung dari PB. Langsung ada punishment kan, dipecat, minta maaf. Lalu ada anak ketua umum partai mau jadi gubernur di DKI. Posting juga Starbucks postingnya bukan di tempat biasa, di Masjidil Haram. Ini kan sangat menyakiti. Tapi dia minta maaf, kemudian melakukan action ya, memberi minuman, makanan pada anak-anak. Lalu ya saya nggak bilang pura-pura ya. Setidaknya seperti munafik tadi memakai bando bergambar Palestina. Itu hanya dirinya dan Tuhan dan Tuhan Allah yang tahu. Tapi ini kita perlu sampaikan, tunjukkan pada masyarakat bahwa kami sebagai manusia normal, meskipun tidak beragama sekalipun harus peduli, bukan melawan mayoritas ini. Seperti itu. Oke, Mas Tova, ini sebelum ke Prof. Muzakir, saya ingin, karena tadi sudah disinggung gitu ya, ada beberapa oknum yang mengklaim dirinya adalah pengurus begitu ya, justru malah berbincang, berdialog begitu ya dengan Zionis Israel gitu. Nah, apa sih Mas kira-kira yang terjadi saat ini di tanah air kita ya? Khususnya mungkin pernyataan dari Mas Tova mewakili teman-teman penggiat bela Palestina gitu ya. Main mata, main komunikasi dengan pihak-pihak yang justru sudah mencederai umat muslim dunia lah gitu. Khususnya kita Indonesia yang sikapnya juga jelas gitu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Artinya rahasia umum itu semua orang tahu ya. Apalagi kegiatan itu diberitakan oleh media sosial, orang langsung tahu, seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu.
Jadi ini banyak orang-orang tanda petik munafik ada di mana, termasuk ormas Islam, termasuk pegiat anti Palestina, anti Zionis, itu udah ada yang masuk angin. Jadi saya kaget juga, loh yang dulu itu dia itu adalah pegiat misal 212, yang mana 212 itu pasti pro Palestina. Tapi tiba-tiba hari ini dia menjadi runtang-runtung dengan Israel. Bahkan dia berani pasang badan, dia memperlihatkan dia lagi di Israel. Itu ya mengagetkan. Jadi kegiatan seperti itu udah biasa, maksudnya aktivitas seperti ini di Indonesia seperti apa ya? Ya, kemudian organisasi Islam, saya katakan, tidak hanya NU, Muhammadiyah juga masuk angin. Karena apa? Ini dijerat oleh jaringan-jaringan pro-Israel yang mereka harus menebarkan seolah-olah Israel itu adalah kebaikan. Dimanapun kebaikan, maka mereka masuk ke lembaga-lembaga Islam, termasuk Muhammadiyah, NU, dan lembaga-lembaga lain, yang mereka kemudian dipengaruhi dengan berbagai kerjasama. Ini udah rahasia umum, artinya kalau saya tutupin saya malah malu. Orang media sosial kok nggak tahu kan gitu kan. Jadi ini kita harus berkaca, muhasabah diri bahwa kita ada masalah besar di Indonesia ini. Dan ini mungkin susah untuk memutus jaringannya. Karena udah kerjasama udah lama. Dan daftar lembaga-lembaga itu sudah ditulis oleh media mainstream maupun media sosial. Kita harus malu bersama-sama. Oleh karena itu, ini tentu rahasia kita semua ya, sebenarnya rahasia, tapi harus kita buka supaya nggak berlanjut, termasuk Coki dan kawan-kawan ini. Bolehlah Anda guyon-guyonan, roasting dan sebagainya, tapi hindari yang sara, sentimen sara. Ini kan penting. Jangan sampai kemudian yang lain pada sedih, nangis, dia tertawa-tawa. Di mana itu posisi diri itu di mana? Ini harus kita selesaikan. Ya. Baik, kita ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ada tidak cara lain selain dari proaktif yang dilakukan kepolisian? Apakah masyarakat seluruh Indonesia ini bisa berbondong-bondong melaporkan apa yang dilakukan Coki dengan Indah ini? Atau ada cara-cara lain untuk efek jerah? Ya, kalau misalnya dia masyarakat itu berbondong-bondong laporkan kepada polisi. Sekarang dasar hukumnya polisi apa? Terkait dengan ketidaksetujuan yang bersangkutan terhadap boikot itu, dengan meledekkan bahwa boikot itu percuma saja gitu, dan seterusnya. Nah, itu kata boikot itu ujung-ujungnya tidak ada apa namanya, menentang boikot itu juga sah juga, dalam arti kata tak ada perbuatan yang bisa dikenakan pasal terhadap yang bersangkutan gitu. Nah, tadi sudah saya dengar bagus sekali, dan reaksi terhadap yang bersangkutan lantas bagaimana? Saya sebagai bidang hukum pidana, yang kemudian saya harus bisa menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan dalam bidang-bidang yang lain yang dia melanggar etika berbangsa dan bernegara dalam reaksi terhadap sesuatu perbuatan dari suatu negara yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya mestinya kita kompak atas nama negara harus memberikan reaksi yang sama. Kalau negara sudah menegosiasi melalui lembaga-lembaga internasional, itu sudah dilakukan, mendukung untuk proses hukum dan seterusnya, masa kita sebagai bagian daripada rakyat Indonesia yang berpancasila, berpembukaan Undang-Undang Dasar 45, tiba-tiba melecehkan sesuatu reaksi terhadap negara tertentu dan terhadap Israel, dan yang kedua adalah pemerintah sudah usaha seperti itu, dunia juga melakukan hal yang sama, bangsa Indonesia seluruhnya melakukan hal yang sama, agama apapun, tapi tiba-tiba ada dua gelintir manusia ini malah justru memberi reaksi yang berbeda, mentertawakan satu ketertawaan yang tertawanya mengejek yang luar biasa. Ya, nah saya ingin sampaikan bahwa mestinya etika bernegara itu harus dijaga, dan oleh karenanya kepolisian harus memanggil yang bersangkutan itu. Masukkanlah perilaku mereka sekarang ini itu ke dalam filenya kepolisian. Saya ulangi lagi, dimasukkan file kepolisian. Nanti kalau suatu saat dia berbuat sesuatu yang lain yang mirip-mirip sama tapi melanggar hukum, alasan untuk bisa cepat memproses dan memprioritaskan yang bersangkutan begitu. Sehingga dengan demikian nanti untuk menghindari apa yang disebut reaksi yang bersifat individual, ya. Saya ulangi lagi, menghindari reaksi yang bersifat individual kepada yang bersangkutan. Karena ini menyangkut namanya harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Bang Tova, terima kasih. Terima kasih, kita lihat nanti bagaimana dari kepolisian mudah-mudahan segera proaktif dan tidak ada lagi hal-hal seperti inilah di mana sisi kemanusiaannya. Cerdas dan smart. Betul, kita mengedukasi masyarakat nih, ayolah kalian bermedia sosial yang baik ya, konten yang berbaik.